sallallahu alaihi wasallam ahlul Qur'an ahlullah atau kama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sadaqallahu nabi karim wa dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah. Kita bersama-sama dikumpulkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sekalian kita khataman masal Quran di tempat ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah mencurahkan rahmatnya dengan kita sabarataan. Segala dosa dan kesalahan kita mudah diampuni Allah Subhanahu wa taala, terutama dosa mama kita, abah kita, guru-guru kita, berkat Rasulullah. Dan kita berharap dipanjangkan Allah taala umur, disihatkan awak kita, dibimbing langkah hidup kita sampai akhir hayat kita husnul khatimah, dan kita calon-calon penghuni surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Yang kita banggakan, kita muliakan guru-guru kita yang telah membimbing diri kita, membimbing akan hari-hari kita. Kita doakan mereka, mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, sehat awak mereka, dimudahkan urusan mereka, mudah-mudahan akhir hayat mereka husnul khatimah, jadi payah mereka mudah berharap dia surga, amin ya rabbal alamin. Juga kita doakan buat mama kita, abah kita yang telah memberikan nafkah kepada kita, dan mereka panjang umur, sehat awak mereka, husnul khatimah akhir hayat mereka, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan kita berataan calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kisah Isra Mi'rajnya adalah sebuah kisah tentang kehidupan setelah kematian seseorang, dan orang yang dipercayakan Allah untuk kembali mengisahkan tentang akhirat adalah orang pilihan, orang yang tidak pernah berdusta seumur hidupnya, ialah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang ketika sudah mati, maka kematian itu bukan akhir dari kehidupannya. Kematian adalah awal dari kehidupannya yang baru. Orang nantinya meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, dia pada hakikatnya adalah memulai hidup yang kekal abadi. Bekal sangat diperlukan. Siapa yang beruntung membawa bekal yang banyak, maka dialah yang akan merasakan nikmat dan bahagia. Tapi orang yang kada sempat tadi, mereka menyusun hidupnya untuk akhiratnya, mereka rugi salah lawasan di sana. Inilah nang rahasia kenapa kita disuruh beramal ibadah sebanyak-banyaknya supaya bahagia setelah kematian kita. Hari ini ulun berbangga, masya Allah, ini khataman terbesar selama ulun menghadiri acara khataman Quran, sebanyak 225 orang. Ya Allah, nah ulun kagum dari TK ya Allah, banyaknya sampai 40 6 orang katanya. Masya Allah, untung benar bunda. Ketika anak kita pandai baca Quran, anak kita bisa baca Quran, siapa yang paling kena merasakan nikmatnya orang tuanya? Ketika masuk kita ke dalam kubur, anak kita ngaji di dunia hanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kubur yang gelap langsung diterangkan Allah. Kubur yang sempit langsung diluaskan Allah. Kubur yang tadinya disiksa diangkat azabnya oleh Allah. Itu berkat bacaan Al-Quran anak-anak pian. Berbangga pian dan sanak wae yang menyakulahkan anak yang Quran masih lagi disenandungkan, Quran diramaikan, Quran tadi digalakkan. Untung pian, carilah sekolah anak-anak pian yang akhiratnya masih terjaga. Kita hidup bukan untuk dunia, tapi hidup kita adalah untuk akhirat kita. Belum pernah menghadiri seseorang meninggal dunia, anaknya di samping mamanya sambil buka HP, ulun kira membaca Yasin.
Ulun liati, tapi kayak heboh sendiri. Iya. Ulun lihat apa nih? Ulun liati kalinya main game. Anaknya main game di hadapan mamanya. Miris ulun, ya Allah. Untung buai mamanya tuh ranai aja. Jika mamanya tuh menagur, ulun buka aja obat dari ulun banget. Lalu pang dia mamanya, ya Allah. Untung gue bujur 1000 untung Allah, karena tidak ada nilainya bila anak bisa mengaji, Bu. 1M, 2M, 5M lewat. Harta tidak berlaku di negeri akhirat. Yang dikejar orang ahli dunia, setiap hari berlomba mengajar jabatan, harta, jabatan, harta. Tidak memikirkan akan akhiratnya. Lupa dengan Qur'annya. Yuk, berapa banyak kita kada buka Qur'an selama ini, tapi masih di masa pandemi, ya Allah. Yang lihat sekarang anak-anak di Palestina. Kemarin reporter Indonesia menanyai, cuma tulisan Bismillah. Nah, siapa yang pandai baca nih? Ikra. Mereka terdiam. Dan kami tidak tahu apa itu. Disingkat Allah, mereka tidak bisa baca. Kenapa? Abangnya mati, mamanya mati. Ini kada taharong lagi. Hidup di penampungan kiri kanan tanpa orang tua. Sekarang banyak anak Palestina yang kada bisa lagi baca Quran karena negaranya kada bisa ngurus lagi. Kenapa? Salah satu ciri-ciri tanda kiamat bila orang Syam masuk Palestina kada bisa lagi ngaji. Dan hebatnya di Indonesia, Allah Maha Besar dan kemuliaannya. Quran luar biasa digalakkan di sini. Quran luar biasa tadi. Ulun kalau melihat nangkainya Allah Karim, ini keberuntungan nangka tidak lagi buain nilainya. Dalam Al-Quran diceritakan hebatnya orang haji ini. Quran ini adalah mukjizat Rasul terbesar. 2. Mukjizat Rasul itu adalah Quran dengan Isra Mi'raj. Sekarang kita dampingkan hari ini. Kita langsung khataman Quran, langsung merayakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. 2 mukjizat Rasul kita hari ini angkat ke permukaan bumi ini. Tujuan satu, mudahan kita dapat cintanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudahan kita dapat cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah berfirman, Ahlul Quran, Ahlullah. Orang yang pandai ngaji itu keluarga Allah. Keluarga Tuhan apa kabar? Ada Allah, biarkan biar sadaqah dikubur sendirian. Ini ada kisah Mama Muhammad. Diceritakan Mama Muhammad ini bila masuk bulan Rajab ngajinya lancar. Ngaji aja sidin gawian. Langsung malam bulan-bulan lain kadang ngaji, bulan ini ngaji. Sidin tadi mengqadha sembahyang, mengqadha puasa, bukan sidin qadha terus. Ucap kana Muhammad, mat, napa mat? Kena mon mama mati naklah, kena bungkus kain kapannya tuh mukanan nang rancak mama bawa sembahyang toh. Ih jadi Muhammad, kena ulun bungkus saya mah. Jangan lah telinga toh, udah ngarai, kena ulun bungkus. Jangan diingat lagi, ingat kayu ulun, apa minta bungkus demi nih kan? Ingat bila mama mati, hanya bungkus. Apabila kan pin mati, udah tahu juga lagi. Bila matinya. Iya, kita bila pian mati, ulun bungkus lain kain kapan. Lalu berjalannya waktu meninggal Mama Muhammad. Muhammad takai maitihi kuitah datang isma. Maafkan Muhammad. Muhammad saya tolong Muhammad. Kenapa Muhammad lihat di muka mama itu? Dibukanya muka namanya. Yang di lawang begulung tuh dibak dong kahimanan, kahilambuan. Nah 2 tahin aja pun yang boleh dibuat sembahyang. Kahimanan atau kahilambuan kada apa-apa. Aslinya tahin yang lain aja penambah juga. Ada lagi tahin yang kau dimakan. Kayak mana? Tahi lala. Bila kau makan jari mesti mencari mana tahi lalanya aja. Yang pengunjuan nak putih kan kuning kan putih aja di situ.
Lalu ketika dibukanya baju Muhammad memberi sumpah naku haja mama nenek nang betahi lambuan betahi mana negana keparakan hanya dia supaya mama himong apa asarnya pula bukan gelar aja ya sampai ke pasar. Ada mukana yang paling larang cil ada paling bagus cila lagi mama berapa sebutnya 2 juta larang aja mama bukan apa membeli juta itu. Yang paling murah berapa? 75-an atau 75 apa jadi mana? Ambilnya 75 nih Pak. Lalu di julungnya, ingat nak, ini ada sebuah bacaan paling bagus. Ketika Muhammad menjulung lawan pemandian, nah yang pengkosaan makin Muhammad. Nah julung beruntungnya ika Muhammad menukarakan mama mau kanan. Ya am di Muhammad waktu hidup pada tato karakan aku udah mati barang tato karakan di sini. Hanya bila bisi mamatnya apalagi pada bulan puasa tuh parakan sih mukana banyak mukana sinang buruk sudah ganti nama mukana ya Allah bagusnya berapa nih nak ya pakai pian berapa saya nggak tahu juga harganya ulang kenapa nggak ada tahu dapat di dada yang murah gitu loh sih lalu ada bacaan bagus bila orang meninggal pula makanya ada kalimat melayat tuh kalau bahasa dipanjangkan makanya ada makna tersendiri. Melayat tuh maksudnya melihat mayat. Jadi bila kita melayat tuh abda dilihat di mayat itu bolehlah melihat di mayat boleh nah kada boleh tuh mayatnya melihat di kita lihat di mayatnya tuh kayak apa guru caranya melihatnya supaya jangan takutannya manja bukan sedikit lah kilobat letakkan tangan yang turun menjunjung Habib Hasan barang siapa membaca akan mayat tadi di atas kepalanya 3 kali diangkat adab mayat. Jadi bila ada orang meninggal jangan setangis-tangis menangis terus lakinya meninggal menangis gitu. Hanya 3 bulan lagi pulang. Iringi dulu doa. Nah, sin memerlukan doa pian ketimbang tangisan pian. Baca, nah apalagi laki. Nah, baca kepalanya tuh nah di kepalanya japai kepala mayat. Bisa kalau menjapai kepala mayat boleh lah guru, boleh megang kepala mayat. Nah kada boleh itu mayatnya megang kepala kita. Japai baca Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alla tu'adziba hadzal mayit minan nar 3 kali. Bila bibinat hadzihil mayyitah minan nar japai para mayat bah yarfa'ullahul adabil kubur bidu'ain ayat diangkatnya adab-adab kubur karena doanya orang-orang yang masih hidup. Bacakan tadi. Siapa yang paling afdal membacakan tuh? Orang yang terdekat dengan mayat. Kenapa? Karena orang jauh tangannya kada sampai. Siapa yang parah ke situ aja? Nah bacakan. Bininya boleh baca. Bini juga bila meninggal ke jangan setangis-tangis hadiahinya. Ambil tanah di pekarangan rumah. Jangan dipotong bangku ada najisnya sih dah. Di pekarangan yang sifatnya kayak tanah liat kan. Ulah gumpalan tanah 7 biji. Sambil pian menggiling, bisa ya menggiling lah. Giling berbulat ya. Lalu pian baca Bismillahirrahmanirrahim. أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف سنة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر berbicara ya Allah dengan haknya dengan kemuliaan surah Al-Qamar ya Allah ulun titip laki ulun ya Allah ampuni ya Allah sayangi ya Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah tiup tanah gede lawas lagu meniup 2 jam lah biasanya dah tempatnya ambil pula bacakan pula tiup pulang sampai 7 biji keuntungan
Karena kan pian baru jarang lompat bininya ta. Bininya boleh lagu lompat kalau pian tahan. Ya bener tinggal orang kadosen kalau kada tahan pian pian 80-an gitu soto. Ada aja sih dia. Aku pada 80-an ya sih dia. Mungkin kada 80. Kalau siup nah semalam di Banjarbaru itu ada orang siup. Ulun berharap julang bila memasukkan mayat tolong ajarnya tuh yang biasa aja kalimatnya. Itu aja santai aja. Kemarin tuh menangisan karena muajinnya dia bisa membawa suasana sedih. Di ayun-ayunnya. Hayya apa orang? Kalau udah mayat kau tenang siup semalam sego. Ikan dah ayun-ayun bingung saya. Kena tahannya dulu. Ada sengaja dulu. Ciptakan suasana. Kematian itu bukan sesuatu penderitaan kada. Kematian itu pintu menuju surga namanya. Kematian itu bagi mayat satu kegembiraan, apalagi orangnya banyak amal. Makanya ada orang yang mati tak kuringin karena dia lihat surganya sebelum kematiannya. Dia melihat surga sebelum dia meninggal. Melihat surga dan keindahan, dia nampak akan ya Allah, itu kampung apa? Siapa yang duduk di singgah sana tuh? Allah berfirman, wahai malaikat, dekatkan dia, kada tahu siapa yang dipandangnya. Ternyata dirinya, ya Allah. Kita apa betul? Itu ulun iya. Ya Allah, itu tempat ulun iya. Ya Allah, percepat kematian ulun ya Allah. Ulun kita ingin lambat-lambat itu ingin ke sana gitu. Jangan tersenyum matinya teman. Dia lihat surga sebelum kematiannya. Siapa yang lihat surga sebelum kematiannya? Mereka yang bertaubat sebelum mati. Hanya dewe pentaubatan itu yang paling bagus. Apabila pentaubatan yang paling baik saat salat. Di salat itu ada dua tempat yang paling kabul bin makbulah bertaubat. Dasarnya kemuliaan yang pertama waktu sujud. Aqraban nas ilallah bi sujudihi fa'akthiru bid du'a. Sedekat-dekatnya Allah Ta'ala lawan hamba itu waktu sujud. Perbanyak berdoa. Tasbihnya pin bujur sudah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tambahin doa. Fa'akthiru lagi nang balong nih. Fa'akthiru bid du'a. Banyak kipian berdoa. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, ulun minta supaya akhir hayat ulun ya Allah berbuat ibadah baik akhir hayat ulun. Ya bila baik akhir hayat ulun di surga. Harapan ngaji, puasa, harapan di majlis, harapan baca Quran, harapannya baca istighfar, dalail, harapan baca salawat, harapan sidin tadi kamu silaturahim. Itu mereka tuh mati yang baik surga. Nang mati nang suul khatimah itu harapan maksiat. Harapan maksiat, harapan orang yang nyabu, overdosis mati, harapan mabuk mati, itu suul khatimah harapan. Atau harapan yang menyuntam apakah dapat orang pokuli orang mati, nah itu suul khatimah harapan. Mereka mati ketika berbuat dosa. Dan kita minta lawan Tuhan supaya matinya husnul khatimah. Salah satu mati husnul khatimah ujar dulun kene. Bila ikam hendak mati harapan baca Quran, banyak imam baca Quran, dijamin kena ikam mati pasti harapan baca Quran. Bila kena ikam mati hendak harapan sujud, banyak sujud, dijamin bila kita mati kena ketika sujud. Bila ikam hendak mati ketika ikam harapan tadi, nah kalau kita itu berzikir atau di atas sajadah, banyak duduk di atas sajadah, dijamin nikam mati ketika di atas sajadah. Nikam hendak mati harapan guring, banyak guring di sini. Kayaknya insya Allah nikam mati harapan guring. Jadi kematian itu terjadi ketika paling banyak kita lakukan ketika hidup.
Yang kedua, doa dalam sujud. Allahumma rzuqni. Nah ini taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, anugerahkan kepada ulun taubat sebelum mati. Ya, taubat sebelum mati itu gue adalah surga. Surga itu sebenarnya bagi orang pendosa yang bertaubat sebelum kematiannya. Neraka bagi orang pendosa juga, tapi mereka belum sempat bertaubat sebelum mati. Jadi ketika orang belum sempat, maka dosanya menjadi kendaraan menuju neraka. Kalau orang bertaubat, dosanya menjadi kendaraan menuju surga. Semakin banyak dosa yang dilakukan, ditaubatkan, semakin lajunya menuju surga. Asal taubatnya. Dan pernah kalau mendengar kisah ada orang membunuh 99 orang yang masuk surga, padahal dia bunuh 99 orang. Datang lawan tuan guru ulun guru yang membunuh 99, adakah taubatnya? Ujar guru, rasakan tidak lagi siapa taubatnya. Kami ini kebanyakan sudah matian. Kami kinanya ahli neraka, kesinggunginya. Ambilnya lading di pinggang, dicocoknya, nah guru genap 100 beriraan aja sebenarnya. Mati gurunya. Itu hadis Bukhari Muslim menceritakan datang nang guru nang saikum guru. Ulun niku sih membunuh 99 aja. Guru nang saikum itu memadahkan kaidah taubatnya lu genap pakannya 100 pian ini. Nah kita kan dapat kulitan ulun ini ada taubat kali dak kan. Karena gurunya di situ kita kepadahkan kan itu 101 dan yang matinya malam ini. Ini harus pada Belanda lagi sini. Mau kepadahkan ada kayak apa cara taubatnya? Lalu sini tadi ucap aja, nah kayak aku nih aku memberi saran aja, aku nih kada alim ya orangnya. Ada yang lebih alim lagi. Kampung orang alim kan datangin ke situ. Itu banyak orang yang bertakun jadi situ lah. Di mana aja? Namun di sini di Matapura. Jauh lah. Mulai sini sekitar 50 kilo lah mulai sini. Mulai Belitung itu jalan. 40 kilo. Oh ya ke situ. Ya, hati-hati jalan lagi. Taubat surai, aja taubat di situ. Di Palparan Panangahan, anggap Pal Selawi mati. Kauyuhan. Malaikat ajab datangnya, ampun kok ya malaikat ajab. Anda posir dengan orang gerigitan menaku 100 mati di tangannya dah. Ujian malaikat rahmat tunggu. Dia bertaubat. Hanyar hendak ujian malaikat ajab. Oh tahu aja kisahnya. Tapi kan sudah bertaubat, hanyar hendak, belum taubat lagi. Hanyar kan tahu lebatnya, hanyar hendak. Tapi kan mengarah bertaubat, tergantung kalau hanyar belum lagi. Datanglah malaikat tadi disuruh Allah Jibril, aku diutus Allah untuk mengatasi apa perselisihan kalian. Ipang jajab dari kita mana sudah pernah membawa neraka juga. Jadi berkatamat kada yang pergo ujar malaikat Jibril ukur bila taparak ke Matapura pun malaikat rahmat, bila masih parak banjar atau malaikat ajab siksa aja berhimat kesalahi kemaja diukur gue pas tetap antal toh udah sama jadi jegong ya nih ukur lagi bujur-bujur pas-pas ke malaikat ternyata sebalikan awak taparak ke Matapura hendak mati tuh sok berbaliknya berbalik ke situ kesakitan dicabut malaikat berbalik awaknya tadi. Hanya bila orang mati berbalik dia takkan aja buat. Itu hitungan amal terakhirnya mau berbalik ke situ. Lalu dihitung para Matapura. Ujian malaikat Jibril ini untuk bahagian malaikat rahmat bawalah ke dalam surga. Ujian malaikat ajak bunganya lumpur pulang menemukan kita malam ini. Ini orang bertaubat gue. Padahal banyak banget sudah membunuh. Tapi dengan rahmat Tuhan, inya bertaubat sebelum mati dihitung, maka surga untuknya. Sama Mama Muhammad tadi, imbah tadi dimakamkan, digantikan dengan kain hanyar tadi, dikubur imbah dikubur bunda. Malam datang Mama Muhammad Muhammad dalam mimpi. Nah, Pak Haji Muhammad mamanya datang pulang. Kurang nikah Muhammad dan mama pakai mukana. Mama rancak kurang bahyang ikam ganti nah hanyar baik nah hanyar makanya pada nang buruk netok itu Muhammad itu kaidah asal ibadahnya Muhammad dia bekas ibadahnya di sini gantiakan di sini itu Muhammad gantiakan bangun Muhammad dilihat jam 1 malam namanya mengali aku banyak di Muhammad mimpi pulang ke gantiakan tadinya juga orang kuita aja cuma gantiakan malam ini juga emang bawa cangkol sebutinginya
Bigis penting agaraannya ke kuburan makan tuh banyak dia minta sampai ke kuburan beli tabuknya begemat ada tahun-tahunan lagi karena kuitan menyorot tabuk sampai nang bagian mayat tah dibukanya papannya jingoknya tinggal kainnya lagi mamanya Jepangnya rimpih ay kemana mama jadi hilang nih sama mancok sebelah tuh olehnya jingoknya akan dijual mamanya jingok belang kiri kali dijual ay kemana mama nih jalanan tapi minta gantiakan tapi berhilang kainnya lalu dia berucap ya Rabbi aina ummi mana mama Allah di tengah kebingungan terdengar suara ya fata wahai pemuda man ta'azzama bisahrir rajab siapa yang memuliakan bulan Rajab dengan amal ibadah la takunna wa wahidan fi qabri kami kadang membiarkan dia di kuburan sendirian kami angkat tempat yang terbaik surga untuknya ai Muhammad masuk surga mama untungnya ya Allah ya rezeki pian ai masuk surga ini mau kanannya nama lawan tak sini kan porok seorang aja mah jadinya untuk Muhammad digalakannya lagi nah itu gua rahasia nang di kuburan itu bisa hilang ini ulun sekali jenang melihat langsung ini sekitar kejadian sebelum Rajab tadi ada orang minta bongkarakan kubur di gambut pemantan karena banjir terus silakan juga kalau memang alasannya tepat silakan kita buka apa dulu syaratnya untuk membuka kuburan siapkan peti kecil kain kapan kapur barus lalu kain banyu bersih untuk apa guru mencuci kepalanya tulang-tulangnya kalau berikit julung tulangnya jangan lapit paksa untuk angkat bila patah dosanya sama mematah tangan orang hidup apakah itu apiknya perlahan bila angkat tulang mayat tuh. Jadi ketika orang sampai sudah diangkat bagiannya sudah tabel atas tinggal menggulungnya lagi manakah siapa julung paman kamu kan itu dulu orangnya bisa kainnya dia lagi sudah menjadi orang bilang bisa kainnya lagi sudah juga kainnya itu barang buat ke tabel tadi sudah belum cari-cari itu kain tulangnya lalu biasanya ada 4 yang bertahan rambut, gigi, tulang sulbi lawan kuku biasanya rambut maka bikinin bila rambut panjang waktu meninggal sunat dikepang jerat 1 ya atau kepang 3 itu abdal supaya jangan kehambur di kuburan tuh nah rambut tuh kuku kuat juga tulang sulbi kuat lawan gigi biasanya itu kayak lalu dulu sudah ya sudah urun cari-cari sudah tanah tuh urun acak-acak situ kayak sudah cukup sudah artinya berisyarat ini betul-betul Allah muliakan sini nah hilang di kuburan ulun pergi sana kayaknya kawan ulun tuh kan tak tahunya itu biasa guru nang hilang di kuburan terancak sama beda ini ada lagi nang harap di keranda hilang dah itu harapnya di keranda harap berjam pahmalannya di keranda hilang dah jadi ketika sampai di kuburan di keranda nak memindah kata bala diangkat tutupnya hilang deh mayatnya lawan kain-kainnya hilang ada gambaran dan kainnya ada kalau kain-kainnya macam untungnya kemana kisahnya tuh hanya ada lewat orang bangun telepon kenapa mayat tadi dibawa aja masih di kamar rupanya siapa kamu nutupi keranda itu tahun inalilah kita ada mayat lagi kamu angkut di bawah aja berarti kita sampai yang tadi kosong aja gini begini semuanya cepat ya atas ringan kita seko kok kira bakal amat kurang ini aja bisa bener kebuat lagi mayatnya mah di kamar tuh himo ada jadi di patah jadi ada yang jadi biar banyak kisah-kisah nak unik tentang penguburan ini Habib Faisal berkisah nulang itu mayat di Mantapura lah mayat itu biur ke-6 situ bersusur mayat nah ambil lain orang yang lawan nama anda sampai ke matraman situ nang saya ikutnya waktu itu bisa simut cinta balan si tadi betul sudah dia lahat nih mayat itu dia lahat terbaik betul hendak membuka nak mana nahi sesimutnya kan tidak mana sesimut Allah kan tidak aja jenang saya ikut ada mungkin malaikat secepat itu marah hati dahulu ini tidak bisa simut kan ya hati lain ya lain arwah adi lain ya siapa aja tahu abu si bangun siapa yang dibawa ini lain ya jadi saya bilang abu teh kenapa lain arwah ini ya siapa kan takut dua orang lain ya gitu ini siapa kira membawa tadi adul jadinya adul ikam itu angkat siapa
Apa tahu dua? Sajadahnya sama bang tadi, iyalah. Dan mayatnya ramai, jadi aduh yang salah turun juga. Jangan mayat yang lain kan udah angkat juga. Lalu bertemu dengan guru-gurunya kayak apa nih? Salah angkat, udah guru kita angkat aja pulang. Kenapa guru? Kok menalakin ngarangnya kan tahu siapa? Jujur aja. Itu menalakin itu sampai ngarang presiden. Ya pulang siapa ngarangnya? Ini aja siapa? Siapa guru? Angkat presiden. Kita bolehkan kamar sigit pulang. Diangkat pulang, pin mayat tuh himau diangkat, kalau jadi dikatak di mayat. Dibawa pulang kabur, rawon pulang, nangio, rapinya cuma mayat itu. Rawon pulang, sampai kamar sigit Al-Karamata. Takutnya bikinnya kaum aja. Jadi kau masukkan di situ namanya bayangkan. Sudah disampaikan, kamu sudah berapa lagi dibawa ke sini? Kamu salah angkat, tulisannya. Kamu lain orangnya, bisa kayak itu. Ben tahu lah om sih, nang sambayang keluarga bila pegang enam di sini. Ben tahu lah tempat-tempatnya. Tahu aku di sini. Dah nang datang itu lah. Tambah nang tadi dekat kali berpada, mayatnya boleh ke dulu pada. Oh tahu orang mana. Itu dia am jangan kayak ini. Untung gue di Karang Intan abun juga. Sisi tumbuh sila jual. Kami pulang di situ. Kata mungkin dia begitu secepat itu tumbuh. Lihat nih apa huruf juga. Astagfirullah jenang seiko. Ini gara-gara anak badala juan aja. Dia apa huruf mayat ini kayak apa guru angkat di sini pulang. Jadi angkat sama gue diantar ke masjid juga. Dia nang datang ke masjid Al-Karamata. Hanya masuk halaman. Iya kan angkat huruf. Iya aja begini. Dia diurupan kepala kanan bulat diurupan mayat. Bersalaman. Untung mayat itu kan urupan bersalaman gue. Yang obat bersalaman bukan begini ada gambaran. Nah ini kematian yang pasti terjadi dengan diri kita. Cuma taubat ini yang dasar, kawal lah. Taubat ini dasar kata tersanafan. Kalau sembahyang itu kawal yang berlama sedikit untung. Kalau kami berjamaah imam itu kan dia boleh sujud lawas. Bila imam sujud lawas tanpa ridha makmum haram sujud kami. Karena makmum itu kegerunung, awasnya, tunggalnya, kan pada bakal lalu imamnya Allah, sapacol antak di orangnya. Aduh ya, apa dibaca? Kira-kira sampai bisa juga sudah. Waduh mendengar di sini, jingok sini, Allah, belum di sini, belum kok pulang. Maka beloknya memadai kawan dihiga belum kamu. Nah kawan ini aja menyaut belum orang mana ketahui gue aja kayaknya orang nanya panggil ujian sembahyang sini jangan itu perkiraan gue kayaknya kita lihat hanya siapa aja yang tuh ada kawan di belakang tuh menagur sembahyang kada boleh berpendel jangan kawan padahal sembahyang juga ada di bujuk orang tua untung apa ada berpendel kayak menyahut kita kok menyahut imam mendengar terserah wajib batal imam selamat kita batal ada gambar nih sembahyang jadi waktu pian sujud tadi beruntung baca doa tambahin pula Allahumma ya muqallibal